Maka kalau kita tanya apa sih caranya supaya kita bisa meraih keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, jadi nggak ada ruginya dalam berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, terus kita katakan, oh dia nggak menghargai kebaikan saya, oh kebaikan saya nggak dilihat, kebahagiaan saya nggak diapresiasi, nggak dibalas, dan sebagainya. Padahal syarat keberkahan hidup, iman dan amal soleh. Kata Korun, aku ini sekarang begini, kaya raya seperti ini ya, karena aku punya ilmu, karena diriku sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih untuk Ustazah Lithia. Apa kabar semua teman-teman? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, Uma minta maaf karena hari ini agak terlambat Uma memulai ini ya, tapi mudah-mudahan teman-teman sudah belajar banyak dari Ustazah Lithia. Langsung saja, hari ini teman-teman kita membahas mengenai agar hidup penuh dengan keberkahan. Apa sih yang dimaksud dengan keberkahan itu? Teman-teman kita sering mendengarkan berkah ya gitu ya. Semoga berkah ya hidupnya ya. Sebenarnya berkah itu apa sih? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Jadi, teman-teman semua, kalau kita sering mendengar kata berkah, 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 sebenarnya asal makna dari keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita bilang berkah ya, semoga dapat kebaikan yang banyak gitu. Semoga kebaikannya bertambah terus, berkah ya hidupnya ya. Semoga kebaikannya bertambah terus ya dalam hidupnya ya. Berkah hartanya, semoga hartanya ini berada di sisimu dan mendatangkan kebaikan untukmu, itu berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang terus bertambah banyak, kebaikan yang abadi yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita bicara tentang berkah, bukan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan saja, tapi berkah itu adalah nikmat yang terus-menerus, kebaikan yang terus-menerus. Baik, kita lihat dulu teman-teman semua ya, mengenai berkah, atau kalau dalam bahasa Arab itu al-barokah ya, berkembang, bertambah. Nah itu kebahagiaan yang berkembang, bertambah, kebaikan yang berkembang, bertambah, itu adalah asal makna dari keberkahan. Kita lihat dulu bahwa orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu, itu dijelaskan dalam Al-Quran adalah kaum-kaum atau negeri-negeri yang mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keberkahan. Teman-teman lihat dalam surah Saba. Lihat dalam surah Saba, surah ke-34 ayat 15 di dalam Al-Quran, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Jadi negeri yang baik ini adalah negeri yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Makanya kalau teman-teman pernah lihat profilnya Maskan Hufat, di akhir mau bilang, tujuan dari Maskan Hufat ini, teman-teman menghafal Quran adalah supaya teman-teman ini kelak jadi orang-orang hebat, yang mengisi posisi penting di negeri ini, dan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Surah Saba ayat 15. Negeri yang baik, negeri di mana Allah SWT senantiasa mengampuni orang-orang di negeri tersebut. Allah, negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun, itu artinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebenarnya ayat ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang negeri apa? Negeri Saba. Negeri Saba, teman-teman semua. Jadi dulu sebuah negeri ada yang namanya negeri Saba. Sebelum mengalami kehancuran karena mereka semua jauh daripada Allah SWT. Nah, di negeri Saba ini di surah Saba ini Allah menceritakan tentang orang-orang Saba, bangsa Saba pada saat itu. Yang pada saat itu penduduknya beriman, Masya Allah, penduduknya beramal salih, penduduknya melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai dikisahkan, ulama mengisahkan tentang negeri Saba ini, orang-orang yang ada di negeri Saba ini tidak perlu susah-susah dalam memanen buah-buahan. Ketika mereka meletakkan keranjangnya di atas kepala mereka, lalu mereka melewati kebun-kebun, maka buah-buahan masak itu berjatuhan di keranjang-keranjang mereka tanpa harus susah metik-metik. Jadi negeri itu negeri yang diberkahi. Negeri Saba itu pada saat itu negeri yang diberkahi karena orang-orangnya soleh, orang-orangnya beriman.
Berarti artinya kalau kita mau jadikan negeri kita Indonesia jadi negeri yang baik, atau keluarga kita keluarga yang baik, keluarga yang diberkahi, atau rezeki kita rezeki yang diberkahi, atau ilmu kita ilmu yang diberkahi, pekerjaan kita pekerjaan yang diberkahi, berarti syaratnya adalah seperti orang-orang Sabah ini sebelumnya. Apa itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan beramal saleh. Ya, ini di negeri Sabak pada masa itu betul-betul mudah dalam menjalankan kehidupan, makmur luar biasa. Orang-orangnya tidak kelaparan, orang-orangnya mendapatkan banyak sekali buah-buahan, bahkan tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, tidak ada serangga-serangga lainnya di tempat itu pada masa itu, karena udara yang begitu bagus di negeri Sabak, cuacanya yang sangat bersih. Itu Allah berikan keberkahan bagi negeri tersebut. Di negeri Sabak pada saat itu adalah negeri yang banyak orang menginginkannya. Kenapa? Karena di dalamnya orang-orang yang saleh. Begitu ya teman-teman semua. Jadi di satu kisah lagi yang lain, zaman keemasan umat Islam pada masa itu di kekhilafahannya Bani Umawi, kekhalifahan Bani Umawi. Pada saat itu makanan berlimpah ruah di gudang-gudang makanan, makanan berlimpah ruah. Ya. Dan di gudang itu ditulis ini adalah makanan hasil panen pada masa keadilan ditegakkan gitu. Jadi itu diartikan bahwa di masa itu orang-orang atau negeri tersebut diberkahi oleh Allah karena pada masa itu kebaikan dilakukan, amal soleh dilakukan, keadilan ditegakkan. Makanya di depan tempat penyimpanan makanan dituliskan ini adalah makanan hasil panen ketika masa keadilan ditegakkan. Jadi korelasi sekali ya teman-teman semua. Beriman dan beramal soleh itu berkorelasi dengan keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau mau buat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik ini, negeri yang diberkahi oleh Allah, orangnya isinya harus orang-orang yang baik. Jadi berdasarkan kisah dari Sabak, surah Sabak ini, yang mengisahkan tentang negeri Sabak, surah Sabak ayat 15 tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kalau kita tanya apa sih caranya supaya kita bisa meraih keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan apapun itu, maka caranya adalah dengan apa? Dengan pertama beriman kepada Allah SWT, kedua beramal saleh. Uma jelaskan itu insya Allah satu persatu. Kita sudah sama-sama membayangkan sedikit negeri Sabak dan kekhalifahan Umawi pada masa itu, di mana Allah SWT memberikan begitu banyak keberkahan. Keberkahan itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa, kemudahan yang luar biasa, kenikmatan menjalankan kehidupan ini dengan luar biasa, dikarenakan sebab apa? Beriman dan beramal saleh. Maka kita lihat dua syarat ini. Pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya. Dikatakan andaikan penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 96, andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa. Jadi syaratnya beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, beramal saleh. Bertakwa itu secara sederhana menjalankan apa-apa yang Allah senangi, menjauhi apa-apa yang Allah tidak senangi. Bertakwa. Allah janjikan apa? Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan. Allah melimpahkan keberkahan minas sama wal ard. Allah melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah memberikan kebaikan-kebaikan tanpa henti, terus-menerus dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatannya. Jadi dari surah Al-A'raf 96 diketahui keberkahan akan datang dengan beriman dan beramal salih, namun keberkahan akan hilang dengan maksiat yang kita lakukan. Surah Al-A'raf 96. Begitulah balasan Allah ya teman-teman semua bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Mereka akan mendapatkan keberkahan hidup. Kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan dalam hidupmu bukan engkau lagi nolong orang lain. Kebaikan yang kau lakukan sesungguhnya engkau sedang menolong dirimu sendiri. Karena dengan kebaikan amal soleh yang kau lakukan, engkau akan mendatangkan keberkahan itu dalam hidupmu. Jadi nggak ada ruginya dalam berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, terus kita katakan, oh dia nggak menghargai kebaikan saya, oh kebaikan saya nggak dilihat, kebaikan saya nggak diapresiasi, nggak dibalas, dan sebagainya. Balasan manusia itu kecil teman-teman semua, kecil. Tapi kalau Allah yang balas,
itu berlimpah ruah Allah balas. Uma boleh cerita sedikit nggak teman-teman semua? Misalnya ada yang nanya, di Mesir ini kan Uma udah mulai sering ada undangan dan sebagainya, ceramah dan sebagainya. Mereka bilang, Ustaz Oki, kemarin ada yang bilang begini, Uma, kita mengundang Uma ceramah, tapi nggak ada apa-apa, nggak apa-apa ya Uma. Teman-teman tahu, teman-teman melakukan amal soleh, kalau orientasinya cuma balasan dari manusia, itu kecil banget. Tapi kalau orientasinya adalah balasan dari Allah, Masya Allah, Allah datangkan keberkahan untuk kita. Uma kemarin cerita sama teman-teman sekolah pesantren di Mesir, keberkahan yang Allah berikan kan, rezeki yang Allah berikan nggak berupa duit aja teman-teman semua. Uma bilang, tiba-tiba Sulaiman kan anak Uma ada sindrom Prader-Willi namanya, sindrom yang banyak anak-anak kecil nggak bertahan. Dengan Sulaiman yang sehari ini bisa bertumbuh dengan sehat, seperti anak yang normal, Masya Allah, itu keberkahan. Dengan Ibu Uma yang kemarin harusnya serangan jantung kemudian nggak bertahan ya karena dokter bilang nggak bertahan, sekarang bertahan dan sehat, itu keberkahan. Anak-anak atau Uma misalnya bisa belajar di Mesir ini, itu keberkahan. Jadi teman-teman semua, keberkahan yang Allah berikan itu berlimpah ruah lebih dari balasan yang Allah berikan. Jadi setiap kali ada kesempatan beramal saleh, nah apapun itu bentuknya ya, saya kalau kayak Uma misalnya dipanggil ceramah dan sebagainya, itu kan bentuk dari amal saleh. Ataupun teman-teman dikasih kesempatan untuk beramal saleh apapun itu, teman-teman lakukan dan nggak usah mengharap balasan apapun dari manusia, karena balasan dari manusia nggak banyak. Tapi kalau teman-teman berorientasi pada balasan dari Allah, keberkahan yang Allah berikan banyak. Tiba-tiba yang sakit jadi sembuh, tiba-tiba yang hutang piutang jadi lunas, tiba-tiba teman-teman dikasih kesempatan dalam menuntut ilmu, semua adalah keberkahan dari Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua ya. Berikutnya, teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 78. Ini keberkahan yang Allah cabut dari seseorang bernama Korun. Teman-teman tahu Korun kan? Orang yang tadinya miskin, minta doa sama Nabi Musa. Nabi Musa doakan supaya saya kaya raya. Ketika sudah doakan Nabi Musa, dia kaya raya, tapi dia jadi lupa pada Allah. Dulu, waktu dia taat, Allah kasih kekayaan itu kepada Korun. Kenikmatan hidup pada Korun. Tapi Korun yang soleh, tiba-tiba ketika jadi kaya, jadi berubah. Jadi jauh daripada Allah dan sombong kepada Allah SWT. Dia menyadari dan mengatakan bahwa semua kekayaannya dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 78 itu ada kalimat Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta. Aku ini dapat harta ini karena ilmuku sendiri, kata Korun. Nggak beriman dia kepada Allah lagi. Padahal syarat keberkahan hidup, iman dan amal soleh. Kata Korun, aku ini sekarang begini, kaya raya seperti ini ya, karena aku punya ilmu, karena diriku sendiri. Dan kemudian ayat itu dilanjutkan dengan, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya lebih kuat daripadanya dan lebih banyak harta kumpulannya. Allah membinasakan umat-umat sebelumnya. Allah kasih keberkahan ketika orang-orang di negeri itu soleh. Tapi ketika zamannya Korun, ketika Korun udah mulai sombong, Allah ambil, Allah cabut semuanya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat bahwa satu keluarga, satu negeri, satu tempat gitu ya, akan diberkahi oleh Allah ketika dia punya keadaan iman kepada Allah SWT. Korun dicabut dengan begitu mudah, dibenamkan dirinya dan harta-hartanya. Makanya kita sering bilang harta karun. Berdasarkan dari kisah Korun yang dibenamkan di dalam tanah karena kesombongannya, kemaksiatannya kepada Allah SWT. Termasuk kalau teman-teman ini tambahan saja, kalau teman-teman mau mendatangkan keberkahan dalam hidup, awali segala sesuatu sebelum mengerjakan sesuatu dengan mengucap nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaan yang besar loh. Itu kelihatannya simple. Teman-teman misalnya mau keluar rumah, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau melangkahkan kaki ke satu tempat, bismillah. Mau pakai baju, bismillah. Misalnya ya, kalau lebih bagus tentu dengan doa yang panjang. Tapi cukup dengan kata bismillah, itu mendatangkan keberkahan Allah. Kata siapa? Berdasar dari kisah apa? Kisah pada saat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW kedatangan orang-orang ke rumahnya. Dan Nabi Muhammad itu datang ke satu tempat gitu ya, bersama dengan 6 orang sahabatnya. Kemudian pada akhirnya mulai makan, mulai menyantap makanan. Maka apa yang terjadi berikutnya? Datang seorang Arab Badui lalu menyantap makanan dalam 2 suapan saja. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah seandainya orang ini yang tadinya makan tapi cuma 2 suapan, gitu ya, habis itu habis gitu.
Ketahuilah seandainya ia menyebut nama Allah, basmalah, niscaya makanan itu akan mencukupi kalian semua. Jadi makanan itu terasanya tidak cukup. Salah satu faktornya karena nggak ngucapin basmalah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya segala sesuatu akan Allah berikan keberkahan, Allah tambahkan kebaikan kalau engkau ucap basmalah. Kadang-kadang itu perbuatan yang kecil, tapi ternyata dari basmalah itulah Allah mendatangkan keberkahan bagimu. Termasuk, jadi ketika makan ucapkan basmalah supaya engkau merasa cukup dengan makanan tersebut. Tiba-tiba, entah gimana caranya, tiba-tiba Allah banyakkan, tiba-tiba Allah kenyangkan, tiba-tiba Allah buat dengan caranya sendiri. Kemudian juga ketika teman-teman yang sudah menikah ya berhubungan suami istri gitu. Sebelum berhubungan, katakan basmalah. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, jauhkanlah anak-anak kami dari setan. Maka Allah akan mengkaruniakan anaknya dan niscaya anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Dahsyatnya ucapan basmalah mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Jadi itu peran iman kepada Allah, salah satunya adalah dengan dengan melibatkan Allah terus dalam kehidupan kita. Dengan terus senantiasa salah satunya terus menyebut-nyebut nama Allah SWT, sehingga dengan menyebut-nyebut nama Allah dalam kita melakukan aktivitas kita, itu dapat mendatangkan keberkahan kepada kita. Kedua, cara mendatangkan keberkahan Allah adalah amal saleh. Setelah beriman, cara beriman itu apa? Menyebut-nyebut nama Allah, menyadari bahwa segala sesuatu pemberian dari Allah, ya, beriman kepada Allah SWT. Kedua, keberkahan akan datang kalau kita beramal saleh. Beramal saleh. Beriman dan bertakwa tadi kan dalam surah yang sebelumnya kita bacakan. Teman-teman lihat surah Al-Maidah ayat 66. Apa kata Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 66? Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min fawqihim wa min tahti rabbihim," ya, dan seterusnya. Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan. Makanan dari mana? Makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Kalau mereka beriman kepada kitab-kitab ini, maka Allah akan menurunkan keberkahan, Allah menurunkan kebaikan, Allah menurunkan makanan kepada mereka. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita berpikir, kalau seandainya dalam kehidupan kita, kok susah ya, kok sulit ya, kok ada masalah terus, kok nggak baik-baik ya kehidupanku, kita berintrospeksi diri, termasuk umat berintrospeksi diri, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Setiap dosa yang kita lakukan itu berefek langsung dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika teman-teman melakukan dosa, pasti ada sesuatu kesulitan, kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu efeknya begitu. Begitu ya. Nah, teman-teman tahu, amal-amal soleh yang kita lakukan, itu nggak hanya berefek pada diri kita loh, tapi bahkan pada anak cucu dan keturunan kita. Orang-orang yang soleh keturunannya akan dijaga. Anak keturunan orang soleh itu akan dijaga oleh Allah SWT dan berkah hidup mereka itu.